Oke ya, kita lanjut tadi mungkin terputus ya. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, ada yang perlu didiskusikan atau ditambahkan atau diberi informasi lah ya. Karena kita di sini sharing-sharing ya, baik itu sharing pengalaman eh, atau solusi-solusi juga gitu ya. Silahkan ya, kalau ada yang perlu didiskusikan sebelum kita lanjut ke contoh soal ya. Izin tanya Pak, Ya, silahkan Pak. Eh, Pak kalau Ya. kita engineer itu perlu menghitung sampai misal untuk begisting juga nggak Pak? Karena saya pernah lihat di grup sipil ada share begistingnya ambruk saat pekerjaan Pak. Oke ya. Jadi semua hal gitu ya, semua hal yang berkaitan dengan keamanan struktur semua dihitung Pak, termasuk backcasting ya. Backcasting itu juga sangat rawan terhadap kegagalan struktur ya. Apalagi dia nanti eh, pas pembukaan kadang juga kita kan diburu oleh waktu misalnya ya, boleh diburu oleh waktu. Kemudian belum saatnya dibuka kita langsung dibuka, maka bisa jadi terjadi nanti kelenturan atau bahkan misalnya nanti terjadi lendutan yang tidak diinikan ya, tidak dipertimbangkan gitu ya. Jadi yang sangat melendut. Karena apa? Karena materialnya mungkin belum kering 100%. Karena kita paham ya, material beton itu dia mendapatkan kekuatan 100% ya di usia 28 hari misalnya tanpa dia penggunaan adjektif ya atau tambahan misalnya. Itu mutlak harus dihitung termasuk juga nanti waktu pembongkarannya termasuk juga kekuatan backcasting seperti pertanyaan Pak Firdiansah tadi ya. Jadi tidak apa namanya tidak sembarangan ini dipasang oleh tukang misalnya ya, jarak-jarak di sini ya. Ini secara kasar bisa kita hitung ya. Nah, ini penggunaan dari backcasting di sini itu jaraknya berapa ya. Terus diameter dimensinya secara inilah kita bisa perhitungkan lah ya. Dimensi berapa per satu perancah apa per satu tiang perancahnya ini gitu ya. Nanti dalam 1 meter berapa dipasang ya. Tinggal nanti kekuatan dari satu perancah ini berapa kita prediksi ya. Ini kan bisa kita hitung ya. Kekuatan jenis kayu perancahnya ini misalnya dia jenis kayu berapa. Memiliki kekuatan berapa. Misalnya anggap 100 kilogram per sentimeter ya. Sentimeter kuadrat misalnya ya. Kilogram per sentimeter kuadrat ya ya. Terus kita menggunakan perancah misalnya diameter 8 cm misalnya atau 5 sampai 8 cm. Kita gunakan rata-ratanya misalnya ya. Nah, satu satu perancah di sini, satu tiang perancah ini dengan diameter ini berapa? Anggaplah nanti misalnya 500 kilogram dia bisa memikul satu perancah misalnya ya. Kemudian kita bagi lagi safety-nya. Mungkin kita kalikan safety mungkin 1,5 atau bahkan jadi 300 lah. Karena dikalikan safety gitu misalnya. Sehingga material yang kita cor badan berapa misalnya dikalikan dengan meternya ya. Berat. Jadi berat total dari 1 meter persegi plat lantai cor kita ini tadi ya kita hitung bisa kita hitung ya. Berat pada saat basahnya. Kemudian dalam 1 meter ini bisa mungkin pekerjaannya ada dua atau tiga misalnya. Jadi kita totalkan di sini. Ya, ini contoh hitungan sederhana ya. Nanti berapa dalam 1 meter ini berapa perancah yang diperlukan. Tinggal dibagi dengan misalnya 300. Kalau kita dapatkan misalnya di sini dalam 1 meter ini misalnya 1,2 ton atau 1,6 ton misalnya ya. Tinggal kita bagi dalam satu tiang 300 misalnya berarti dapatkan 5 atau 6 perancah misalnya seperti itu ininya ya perhitungannya. Artinya apa? Artinya semuanya diperhitungkan, dipertimbangkan ya. Jadi prinsip kita itu ibarat suatu pepatah gitu, ini juga bisa kita pegang terus itu ya di dalam engineer itu ya. Karena titik senilai maka rusak sebelanga ya. Karena kita gagal atau luput ataupun lalai di dalam perhitungan perancah ini gitu ya, struktur kita gagal ya. Bahkan misalnya di sini tukang, pas kerja tukang hancur di sini, makan korban jiwa, akhirnya
yang tadinya sederhana seperti ini sebenarnya bisa kita prediksi atau kita antisipasi jauh-jauh hari, karena kita luput akhirnya kita bermasalah ya, baik itu dari segi kerugian material, belum lagi akan berkaitan dengan sanksi hukum APH gitu ya, karena apa? Memakan korban jiwa atau bahkan ada luka-luka misalnya ya. Jadi hal-hal yang semua ya di dalam engineer itu dipertimbangkan, makanya di situ diperlukan misalnya ada suatu proyek gitu ya, proyek tertentu ya, baik itu gedung, jembatan, ada ahli pengawasnya ya, pengawasnya ya, baik itu dari orang kontraktornya maupun dari supervisinya ya, yang memiliki eh, kualifikasi tenaga ahli struktur misalnya. Ini ya fungsi mereka di sana ya, mempertimbangkan semua hal yang berkaitan nanti bisa berdampak kegagalan struktur. Disitulah fungsinya. Jadi intinya harus dihitung ya, mutlak harus dihitung ya. Semuanya harus dihitung, harus dibangkan masuk pembongkaran itu tidak ya, membongkar karena kita terbatas lagi waktunya sudah terbatas kadang-kadang gitu ya. Itulah memang permasalahan yang kita sudah di 12 misalnya daerah harus persen di tanggal 20 atau 25 ada banyak masalah sehingga sekali mengabaikan dari keselamatan struktur ya, termasuk juga metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ya yang membongkar backstream misalnya, tapi kan mengejar waktunya karena gitu ya, akhirnya terjadi tak retak. Nah itu bahaya itu ya, dan bisa jadi temuan jadinya. Padahal diuji mutunya tercapai, baik itu mutunya 30 MPa ya, tapi kok terjadi retakan misalnya, karena itu tadi ya dampak tadi pembongkaran dari perancah yang tadi itu yang waktunya masih belum mengizinkan gitu, sehingga terjadinya hal-hal yang padahal kalau dalam hitungan itu lendutannya tidak sampai berapa senti misalnya gitu, ternyata ada eh, dendutan yang sangat signifikan misalnya gitu. Nah, ini kan jadi repot jadinya. Gitu ya Pak Firdiansah ya. Jadi intinya disitulah nanti kita posisi di lapangan itu ada tenaga ahli untuk strukturnya ya, yang bisa dikonsultasikan di setiap proyek-proyek. Mungkin ada tambahan lagi atau ada yang didiskusi lagi sebelum kita lanjut di contoh soal ini. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi ada sebuah eh, ini ya, plat lantai ya. Ya sederhananya ini seperti di inilah ya, di parit misalnya ya, juga bisa contoh ya. Depan rumah kita itu kategori mungkin agak lebar ininya, paritnya ya, sehingga dipasang misalnya trotoar ya. Ini panjangnya tidak terbatas ya. Misalnya ya ini. Jadi kita diminta untuk merencanakan jenis tulangan seperti ini ya, dengan lebar bentangnya 3,6 meter ya. Maka di dalam suatu analisis untuk plat lantai ini kita hanya mengambil sampel hanya 1 meter ya. 1 meter ini mungkin juga sudah sampaikan ya. Jadi sampel yang kita desain itu hanya berukuran 1 meter ya. Ini yang kita jadikan nanti kita analisa ya, kekuatan atau kebutuhan tulangan dan dimensinya 1 meter ini berapa gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah dapat dari sini ya, ini yang kita aplikasikan ke sepanjang bentang dari plat tersebut ya. Mau panjangnya ber 2 kilometer, ya tinggal dipasang, dapat kita 1 meter di sini, diameter 10, jarak 20 cm misalnya, ya udah dipasang semua. Jadi dalam perhitungan kita kita hanya mengambil sampelnya di 1 meter atau di 100 cm gitu ya. Termasuk nanti di plat desain plat penulangan plat lantai 2 arah ya. Jadi kita hanya mengambil sampel di 1 meter ya. B-nya ya. Oke, di sini ya soalnya diketahui adalah plat lantai pada gambar ditumpu bebas pada tembok bata atau inilah ya di tembok atau di
batu belah misalnya seperti yang saya sebutkan tadi ya di selokan lah misalnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini anggaplah batu belahnya misalnya ya. Sama prinsipnya. Jadi kita merencanakan berapa tulangan yang diperlukan untuk ini apa namanya eh, plat lantai ini ya. Dengan ketentuan ya beban hidup 150 kilogram per meter persegi ini ya. Kemudian finishingnya ya itu berupa tegel, spesi, pasir urut dan sebagainya ya. Ini diasumsikan di 120 kilogram per meter ya. Nah, kalau dalam satu perencanaan ini dihitung ya, dihitung. Kalau yang ini sesuai dengan fungsi bangunan ya. Kalau yang di sini itu benar-benar didetailkan ya atau diurai ya. Spesi berapa, ketebalan plat lantainya berapa, ketebalan spesinya berapa, kemudian jenis material eh, penutup lantainya berat jenisnya apa, misalnya esensa, kemudian keramik biasa atau tegel dan lain sebagainya itu berbeda-beda berat jenisnya sehingga itu nanti diuraikan ya. Termasuk juga misalnya kalau di bangunan ini umumnya penggunaan plafon dan rangkanya itu kan digantung di plat lantai dan itu juga akan membebani plat lantai sehingga nanti nilai dari 120 ini semuanya harus ada uraiannya gitu ya di dalam dokumen perencanaannya lah misalnya seperti itu harus diuraikan. Jadi tidak ujuk-ujuk 120, 150 ditetapkan seperti itu enggak ya, tetapi semuanya diuraikan ya. Ya di situ lah sebenarnya fungsi dari si engineer tadi ya, perencanaan dia sudah dibayar mahal misalnya biayanya berapa gitu ya. Ya itulah tugas dia apa namanya menguraikan semua gitu ya. Kemudian kita menggunakan mutu beton FC 20 MPa ya dan mutu tulangannya itu FY 240 ya. Kemudian kita diminta merencanakan ketebalan plat dan bagaimana penulangannya ya gitu. Oke, kita mulai di penyelesaiannya ya. Kita lihat tahapan-tahapan di sini ya. Satu, tentukan tebal, kemudian hitung beban-beban ya, kombinasi dan seterusnya ya. Nah, kita terlebih dahulu menghitung ketebalan atau prediksi awal ketebalan dari plat lantai ya. Di sini H 140 mili ya atau 0,14. Kenapa? Karena nanti kita melihat tabel di 1,4 tadi ya. Kita menggunakan ini L27 ya. L27 yaitu 240 MPa ya dengan dua jenis tumpuan kiri kanan yang sederhana ya. Nah, di sini nilainya sebesar 363,6 ya dibagi 27 ya. Kalau nggak salah itu 0,133 sekian sekian gitu ya. Sehingga kita bulatkan menjadi hasilnya ini ya 0,14 ya. Kita bulatkan ya. Jadi nanti ketika nanti dapat nilai angka yang relatif berapa koma di belakangnya kita bulatkan ke atas ya untuk mempermudah di pelaksanaan. Jadi jangan kita gunakan nilai hitungannya sama ya 0,38 tetap kita hitung 38 tapi ya baiknya dibulatkan ke atas jangan ke bawah gitu ya. Selanjutnya kita menghitung kombinasi ya. Oke ya. Jadi kita menghitung kombinasi ya pembebanannya ya. Ini sesuai SNI 1,2
beban mati tambah 1,6 beban hidup ya. Oke, ini adalah tadi untuk berat sendiri plat lantainya 0,14 kali 2,6 ya. Ini satuannya meter ya. Ini juga berat jenis dari betonnya 2,4 ton meter kubik ya. Jadi berat jenis beton itu adalah 2,4 ton meter kubik isinya. Nah, ini berat jenisnya ya. Jadi ukuran kita menggunakan kubus misalnya ya. Kita buat cetakan misalnya 1,1 ya. Ini 1 meter ya. Kemudian kita isi material beton. Kita timbang. Nah, dia hasilnya 2,4. Nah, kenapa bisa jadi ini? Bang, Kak Aimin. Kenapa bisa jadi ton meter persegi di sini ya? Karena apa ya? Ini kan kalikan meter ya. 0,14. Jadi dikali 0,14 meter ya. Ini meternya hilang jadi sisa 2. Ya, makanya jadi sisa meter persegi ya. Kemudian tadi dari soal dapat 0,12 ya ton meter persegi. Jadi totalnya eh, totalnya 0,456 ton meter persegi ya. Kemudian beban hidup 0,15 ton. Kemudian kita kombinasikan ya beban terfaktor. Dapatlah nilai Q-nya, Q ultimate-nya ya sebesar 0,7872 ya. 7872. Ini dicatat ya karena kita di sini nggak ada jawabannya jadi kita hitung sendiri ya. Jadi silahkan diambil kalkulatornya ya. Jadi ini 0,7872. Kita hitung di step-step di sini ya. Menggunakan FC 20 MPa dan FY 240 ya. Maka kita tentukan dulu tadi FC-nya 20 berarti kita menggunakan beta satunya adalah 0,85 ya. Nah, di sini kita menghitung momen nominal tadi ya. Momen nominal tadi sama dengan MU ya, MU per 0,8 ya. Di sini 0,7872 tadi ya. Nah, 72 ya dibagi 0,8 berapa hasilnya? Yuk sama-sama kita menghitung ya. 0,7872 dibagi 0,8 ya. Jadi hasilnya sini 0,984 ya. 984. Kemudian kita menghitung nilai rho minimum ya. Di sini juga kita menggunakan FC di bawah 30 MPa ya. Jadi 1,4 rho minimumnya ya. Nah, rho minimumnya ya. 1,4 dibagi
nilai FV-nya 240 MPa ya. 1,4 dibagi 240 ya. Jadi nilai Rho minimumnya adalah 0,00583 ya. Nanti silakan dicek kalau ada yang keliru ya. Ya dicatat tuh sebelum kita hapus ya. Oke ya. 0,0058. Sekarang kita menghitung Rho maksimumnya ya. Rho max sama dengan 0,75 ya dikali Rho balance-nya, Rho B ya. Ini Rho B-nya ya. Tinggal kita masukin Rho B sama dengan 0,85 ya. Dikali beta 1 tadi kita menggunakan 0,85 ya. Jadi 2 kali 0,85-nya. Ya. Kemudian kali FC-nya 20. Ya. FC-nya kali 20 dibagi makan ini itu. Ya. Dibagi 240 ya. Nah, dikali 600 ya. Dikali 600 dibagi 600 tambah 244 ya. Sama dengan ini dulu kita hitung duluan ya 0,85 ya. Berapa hasilnya langsung bisa disebutin ya? Ada berapa? 0,85 dikali 0,85 ya dikali 20 dibagi 240 ya. Berarti di sini 0,06 ya dikali nah ini hasilnya ini tadi berapa nih? Berarti 600 dibagi 820 40 840 dikali 0,714 ya 714 dikali ini 0,006 ya hasilnya adalah raw balance-nya sebesar 0,042 ya 8. Kemudian raw max-nya ya dapat kita raw maksimum sama dengan 0,75 ya dikali 0,0428 ya. Nah, inilah raw maksimumnya ya. Dikali 0,75. Berarti di sini 0,032 ya. Nah, ini adalah raw max dan inilah raw minimumnya ya. Sudah dapat kita raw max dan raw minimumnya. Tinggal kita nanti sini menghitung raw perlu ya, raw perlu. Dicatat ya, biar kita nanti nggak ketinggalan angkanya. Oke ya, kita hapus ya. Nah, sekarang kita menghitung nilai row ya. Di sini row-nya ya. Di sini row-nya kita terlebih dahulu menghitung nilai M ya. Untuk mendapatkan row. Nah, di sini row M-nya ya 240 dibagi 0,85
dikali FC-nya 20 tadi, 20 soalnya ya, 20 MPa. 240 dibagi 0,85 dikali 20 ya. Nah, di sini dapatnya untuk nilai M adalah 14,117 ya. Nah, gini ya. Kemudian kita nilai ini nilai Rn-nya ya. Nilai Rn-nya sama dengan, nah ini momen nominal. Nah, ini momen nominal ya. Belum kita dapatkan tadi. Nominalnya tadi kita belum menghitung di koefisiennya ya ternyata ya. Nah, di sini ya. Momen nominalnya di sini 0,8 ini eh, tadi keliru kita ya. Momen nominal itu tidak langsung ini ya. Cek. Catatan coba cek catatan tadi ya. Nah, kelirunya 0,078 itu masih nilai QU ya. Nah, ini maka nggak ada yang ingatkan tadi ya. QU itu 0,078 ya. 7872 ya. Nah, ini kita lihat koefisien momennya ya. Kita lihat di sini dulu tadi ya. Nah, karena ini adalah eh, apa? Tertumpu bebas ya. Nah, kita menggunakan koefisien di sini ya. Ini adalah QU-nya adalah momen momen ultimate di bagian lapangan ya. Itu sebesar QU dikali L pangkat 2 ya. Nah, di sini 0, nilai Q ultimate-nya ya 0,7872 ya dikalikan, nah sini L pangkat 2 ya 3,6 tadi ya 3,6 pangkat 2 dikali ini 1/8 ya 1/8. Nah, ini adalah sebenarnya nilai Q ultimate-nya ya untuk momen di bagian lapangan ini ya. Nah, ini bagian tumpuan ya, seperempat. Jadi kita desain dulu di ini di bagian lapangan dulu ya. Di bagian lapangan. Di bagian tumpuan nanti kita hitung lagi momennya seperti ini ya. Dengan rumus kalau yang di lapangan adalah 1/8, di bagian tumpuan 1/24 ya. Nah, di sini hasilnya kita hitung ya. Ketinggalan tadi ini lompat kita ya. 1/8 dikali dengan 3,6 3,6 ya 3,6 pangkat 2 ya dikali 0,7872. Nah, ini hasilnya ya. Nilai Q ultimate-nya adalah sebesar 1,275 ton meter ya. Ini satuannya ton meter ya. Nah, ini nilai Q ultimate-nya ya dicatat ya. Sebelum kita masuk ke tadi nilai Rn tadi ya. Oke ya, ini kita lanjut ke perhitungan Rn tadi ya.
Nah ini ya, nilai RN-nya 1,2775 ya, dibagi B. Nah ini tadi B, makanya tadi saya bilang tadi B ini adalah lebar sampel yang kita gunakan adalah 1 meter ya. Jadi di sini 1000 ya, 1000 ya. 1000 B kali D mana nih? Nah ini ya. Nah ini ya. B dikali D, ini 1000, D-nya adalah, nah ini ya, tebalnya tadi 1,4 ya, tebalnya 1,4. Nah, sedangkan nilai D-nya ya, posisi tulangan di sini ya. Nah, ini adalah nilai D. Ini selimut beton 20 kita asumsikan sesuai dengan minimum SN itu 2 cm ya, atau 20 mili ya. Jadi 140 dikurang 20 ya, maka totalnya ada 120. Jadi di sini adalah 120 ya, nilai D kuadrat ya. Jadi nilai RN-nya sama dengan ini ya. Kita hitung ya. 1,275 ya, dibagi 1000 ya, dikali 120 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah sebesar, oh ini sorry, ini dikali, ini kan ton meter ya. Karena ini adalah mili, berarti kita konversi ke mili, Newton mili ya. Jadi di sini kali 10 pangkat 7 ya. Nah, 10 pangkat 7 ya. Sama dengan dikali 10 pangkat 7. Nah, di sini hasilnya adalah nilai RN-nya sama dengan 0,8854 ya. Nah, itu nilai RN-nya ya. Nah, tinggal kita masukin nilai rho di sini ya. Rho sama dengan 1/M. Nilai M-nya tadi mana nih nilai M? Ini 14,17 ya. 14,17. 117, satu dikali ya, 1 dikurang, nah ini ya, akar 1 dikurang 2 dikali M-nya tadi ini 14,17 ya. Kemudian dikali RN-nya tadi 0,8854 ya. Nah ini ya. Kemudian dibagi FY 240 ya. Nah, tutup kurung ya. 1 dikurang 2, ini 1 dulu ya. Nah, hasilnya nanti di bawah sini nanti dihitung di dalam akar ini dulu ya. Jangan terbalik perhitungannya ya. Silahkan dicatat atau difoto gitu ya. Ini biar enggak nanti. Oke ya, biar enggak hilang datanya ya. Nah, kita hitung dulu yang di
ini ya, 2 dikali, ya, kita hapus saja deh dulu ini. Biar enggak ada ruangnya ya. Oke ya. Kita hitung di sini 2 kali 14,17 ya. 2 dikali 14,17 ya. 117. Jadi jangan keliru nanti perhitungan ini ya. Dikali 0,8854 ya. Kemudian dibagi 240 ya. Nah, hasilnya adalah ini ya. Nah, ini hasil dari ini adalah, nah ini ya. Kita buat di sini akar ya, seper 14,1717 117 ya, dikali 1 dikurang ya, akar 1 dikurang ya ini ya, 0,104 ya, tutup kurung. Ini tutup kurung ya, tutup kurung. Nah, tinggal dibagi ini ya, dikurang dulu ya. 1 dikurang 0,104 ya, di akar 0,896 ya, akar 0,896. Nah, ini hasilnya dikurang 1 lagi ya. Ini salah ini ya. Nah, ini 1 ini ya. Jadi ini 1 dikurang, ini hasilnya di akar 0, ini 946. Nah ya, tinggal dikurang berapa nih? 1 ya. 1 dikurang 0,946 ya. Hasilnya adalah 0,05 ini ya. 4 dikali 1/14 ini ya. Oh ya, kita coba dibuka dulu ininya, videonya. 1, 2, 3 ya, sebelum habis. Nanti dilanjut tugas saja itu ya. Bisa sedikit lagi ya. Sama di tulangan, di menghitung analisis tulangan di tumpuan ya. Tadi prosesnya sudah kita jelaskan tadi ya. Tinggal nanti yang kita hitung tadi itu direkap lagi, kemudian nanti di